itu ada dua hal. Yang pertama, kita kategorikan dulu mana permasalahan yang bisa secara spontan itu diselesaikan. Yang kedua, kalau permasalahan itu besar, perlu kita suatu kolaborasi daripada warga sekolah. Jadi kalau hal yang spontan, maka kepala sekolah bisa melihat dulu apa sih yang menjadi pokok permasalahannya. Kemudian apa yang mesti diambil sikap. Nah, kalau hal itu tidak terlalu besar permasalahannya, maka dapat kita ambil satu keputusan atau kebijakan yang untuk menyelesaikan dilema etika yang bersifat spontan tadi. Tapi kalau permasalahannya itu bersifat global besar, maka tidak bisa menjadi satu keputusan satu orang, tapi menjadi satu keputusan secara kolegial antara sekolah, wali kelas, wakil kepala sekolah, dan dewan guru. Jadi keputusan untuk menyelesaikan dilema etika yang secara global tadi merupakan satu keputusan bersama sekolah. Jadi menjadi satu keputusan sekolah. Semua orang mengetahui bagaimana yang mengatasinya. Itulah sebenarnya yang mesti dilakukan. Oke, kalau misalnya di sekolah itu kita ada suatu permasalahan yang sama, maka kita lihat dulu apa sih SOP yang berlaku. SOP-nya itu apa ya, tata tertib sekolah itu. Jadi kalau memang ada dua hal yang bersamaan yang terjadi, maka kita lihat SOP mana yang mesti kita selesaikan dulu secara lebih dahulu, dan mana yang perlu bisa kita tertunda untuk kita ambil satu keputusan secara kolegial tadi, secara bersama. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, maka SOP tata tertibnya dulu. Kemudian apa sih kesepakatan yang berlaku di kelas itu antara siswanya dengan wali kelas, dengan guru-guru. Jadi kemudian baru diambil satu tindakan. Nah, kalau misalnya suatu permasalahan yang besar terjadi bersamaan ini, maka ya tadi kita bicarakan di majelis, ini permasalahannya seperti ini harus menjadi satu mufakat, satu kesimpulan dari sekolah untuk mengatasi permasalahan yang sama. Jadi bisa menyelesaikan dua hal yang secara bersamaan kalau persoalan ini secara garis besarnya butuh perhatian kita yang sangat besar. Prosedur yang mesti dilakukan itu pertama adalah identifikasi dulu sih apa permasalahannya. Kita analisis dulu permasalahan itu. Kemudian kita kategorikan ini masalah yang kecil yang bisa spontan diselesaikan, dan masalah besar yang butuh secara kolegial menjadi suatu keputusan bersama melalui mufakat tadi. Jadi kalau yang kecil spontan, maka bisa melalui jalurnya, bisa dari piket, bisa dari wali kelas, naik nanti tingkatannya ke BK, baru terakhir ya kepala sekolah untuk berperanan. Jadi keputusan yang spontan tadi bisa melalui piket atau wali kelas langsung. Tapi kalau keputusan yang global, maka kita menjadi satu rembuk mengambil satu solusi atau keputusan. Nah, keputusan inilah adalah keputusan kolegial berdasarkan hasil musyawarah mufakat, sehingga masalah yang besar ini tidak meninggalkan suatu persoalan yang ditunda-tunda. Masalah yang kecil mungkin ini lebih mudah untuk diselesaikan melalui SOP atau tata tertib tadi.
melalui jalurnya piket atau wali kelas. Tapi kalau satu permasalahan yang besar, pasti dalam menyampaikan satu permasalahan ini tidak mudah kita putuskan. Pasti ada beberapa pendapat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita untuk menyelesaikannya. Namun kita selalu mengambil satu mufakat terbesar untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, sehingga keputusan tadi adalah keputusan sekolah. Maka yang pro ataupun yang kontra tadi menjadi satu suara berdasarkan sudut pandang dari sekian banyak orang berpendapat, akan menjadi suatu keputusan untuk berlaku secara seluruh berdasarkan mufakat tadi. Yang timbul itu ada tidak bisa kita pisahkan. Kita harus lihat dulu mana permasalahan yang bisa kita putuskan secara cepat. Tadi spontan itu permasalahan yang kecil, maka melalui prosedurnya tadi piket atau wali kelas atau BK, itu tingkatannya yang tinggi lah untuk kasus-kasus yang spontan. Tapi kalau kasus-kasus dilema etika yang besar, maka prosedurnya nggak bisa kita langsung ambil satu kegiatan selesai. Kita lihat dulu apa sih masalahnya, analisis dulu, identifikasinya, kemudian apa yang melatar belakangi timbulnya masalah yang besar. Maka prosedurnya tadi ya kita melalui putusan kolegial tadi, putusan bersama. Di mana? Melalui majelis rapat dewan guru. Jadi inilah yang kita prosedurnya dalam rapat majelis guru. Jadi keputusannya adalah keputusan bersama atau keputusan sekolah. Oke, kalau misalnya di sekolah itu kita ada suatu permasalahan yang sama, maka kita lihat dulu apa sih SOP yang berlaku. SOP-nya itu apa ya, tata tertib sekolah itu. Jadi kalau memang ada dua hal yang bersamaan yang terjadi, maka kita lihat SOP mana yang mesti kita selesaikan dulu secara lebih dahulu, dan mana yang perlu bisa kita tertunda untuk kita ambil satu keputusan secara kolegial tadi, secara bersama. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, maka SOP tata tertibnya dulu, kemudian apa sih kesepakatan yang berlaku di kelas itu antara siswanya dengan wali kelas, dengan guru-guru. Jadi kemudian baru diambil satu tindakan. Nah, kalau misalnya suatu permasalahan yang besar terjadi bersamaan ini, maka ya tadi kita bicarakan di majelis. Ini permasalahan seperti ini harus menjadi satu mufakat, satu kesimpulan dari sekolah untuk mengatasi permasalahan yang sama. Jadi bisa menyelesaikan dua hal yang secara bersamaan kalau persoalan ini secara garis besarnya butuh perhatian kita yang sangat besar. Selama ini kita mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan dilema etika di sekolah. Tadi yang membantu kita adalah pertama piket, yang kedua adalah wali kelas, ketiga adalah guru BK, dan terakhir ya kita butuh lebih tingkat lagi. Kalau permasalahan yang besar, tentu kita harus bekerja sama dengan dewan guru, kemudian pengawas pembina kita, dan harus kita koordinasikan dengan dinas pendidikan, karena keputusan ini adalah keputusan sekolah. Jadi selama ini kita dibantu dengan mereka-mereka ini tadi. Kalau permasalahan dilema etika ini, tentu kita lihat dulu persoalan mana yang mesti kita selesaikan secara cepat dan mana yang membutuhkan pemikiran.
Jadi kalau permasalahan yang cepat itu prosedurnya bisa lebih ringkas melalui ya tadi piket atau wali kelasnya atau dengan PK. Tapi kalau dilematika yang secara menyangkut hal permasalahan besar, maka harus kita rundingkan melalui mufakat majelis guru kita. Jadi dalam bermufakat ini tidak semua orang bisa langsung pro, pasti ada timbul suatu permasalahan yang kontra. Jadi kita harus lihat dulu, kita kaji lebih dahulu nilai-nilai kebajikan apa yang mesti kita petik untuk menyelesaikan dilema etika. Nah, kalau sudah kita utarakan nilai kebajikan tersebut, maka kita ambil satu kata mufakat. Nah, kata mufakat inilah sebagai kunci penyelesaian dilema etika yang merupakan satu keputusan bersama atau keputusan sekolah. Jadi semua stakeholder yang berlaku di sekolah ini satu suara untuk menyelesaikannya. Dalam mengidentifikasi selama ini saya biasanya memberi sebuah diskusi kepada guru atau yang berhubungan, bisa jadi guru, bisa jadi murid atau wali murid gitu. Jadi identifikasi itu kita ambil dari data pemantauan kita, apakah itu ada yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, karena itu pasti ada gitu kan. Nah, dalam hal ini identifikasinya dimulai dari gurunya. Apakah dengan diskusi dengan guru ya face to face gitu kan, biasanya seperti itu, kami panggil ke ruangan dan ngobrol atau diskusi terkait permasalahan apa yang muncul atau yang ada. Juga nanti dari kuesioner, biasanya dari kuesioner kita buatkan Google Form untuk orang tua, dan biasanya saya masuk ke kelas tertentu untuk menggali informasi kepada anak, seperti itu. Baik, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus ya yang terkait dengan kepentingan-kepentingan, di mana kepentingan itu kemungkinan benar ya, dua-duanya benar dan mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, kita tadi identifikasi dari penggalian data berupa wawancara, apakah itu kuesioner kepada seluruh pihak yang memang dianggap bisa memberikan data secara valid. Setelah itu baru kita fokuskan. Pasti ada permasalahan itu, misalkan ada dua, itu pasti ada prioritasnya. Nah, itu nanti kita akan timbang, pilih prioritas mana yang akan kita ambil. Kalau misalkan itu dua-duanya bisa dijalankan, kita bisa jalankan. Tapi kalau misalkan harus fokus satu dulu, berarti kita harus ikuti fokuskan satu permasalahan supaya solusinya atau nanti hasilnya lebih baik dan lebih maksimal, seperti itu. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti yang saya lakukan ini selama ini ya, untuk kasus-kasus misalkan ada yang poin tadi nomor 1, nomor 2 itu melalui wawancara dengan guru tadi ya, sudah saya sebutkan tadi, dengan kuesioner mungkin, atau dengan wawancara pemanggilan orang tua murid, biasanya dengan paguyuban ya. Jadi memang data ini diperlukan supaya makin banyak data, berarti kemungkinan validitasnya itu makin tinggi gitu. Jadi tetap kita prioritaskan dari guru untuk kita berdiskusi, mulai dari rapat bulanan atau briefing ya kan. Kalau misalnya briefing itu dilakukan apabila ada hal-hal yang mendesak yang harus diselesaikan gitu. Tapi kalau untuk rapat bulanan itu memang sudah terjadwal. Nah, di sana bisa kita cek juga ada rapat bulanan 3 bulan sekali yang harus atau dan wajib, itu antara paguyuban, orang tua murid dan guru kelas dan guru mata pelajaran, di mana di sana bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang yang timbul dalam jangka waktu 3 bulan. Tetapi kalau dalam 3 bulan itu misalkan ada permasalahan yang urgent, biasanya itu ada pemanggilan khusus kepada orang tua tertentu. Seperti itu mungkin masalahnya.
Baik, mungkin dalam hal-hal apa namanya keputusan ya yang paling efektif yang mungkin yang pernah dilakukan adalah ketika kita memberikan pemahaman. Nah, itu jadi pemahaman yang utuh, tidak terkotak-kotakan atau tidak terputus kepada orang tua murid. Karena memang itu yang biasanya di apa namanya di real ya, atau di kenyataannya memang seperti itu. Contohnya misalkan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memang diakibatkan dari siswa itu misalkan pengennya di sekolah di kita, tetapi memang anak itu berkebutuhan khusus yang harusnya misalkan di SLB lah istilahnya gitu, karena memang secara akademik belum atau tidak bisa dimasukkan ke sini. Nah ini efektifnya saya memberikan pemahaman. Jadi tadi dari data yang saya kumpulkan dari guru, dari apa namanya wali murid gitu kan, atau mungkin dari sekolah yang awalnya itu kan mereka berpendapat, orang tuanya berpendapat bahwa oh anak saya bisa kok di sini gitu, padahal memang tidak harusnya gitu kan. Tetapi dengan pemahaman terus kita berikan pemahaman yang utuh, artinya tidak terputus, orang tua sadar bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah kita di sini gitu, yang memang harus di sekolah tertentu seperti itu. Dalam tantangan ya, semua keputusan, semua kebijakan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan ya, dalam khususnya itu dilema etika ini, yaitu pemahaman orang tua atau pemahaman individu, baik itu guru yang ada di sekitar kita, itu khususnya bisa guru dan wali murid lah gitu kan. Kalau anak-anak itu kan masih berproses itu, tapi kalau guru dengan wali murid itu kan ada ego, ada sesuatu yang mereka banggakan dengan dasar mereka kan punya ilmu juga. Tetapi kalau anak itu kan mereka bisa diarahkan, mereka egonya itu hanya sebatas ego anak-anak itu. Tapi kalau tantangan terberat itu karena melawan ego yang orang dewasa, di mana mereka menganggap benar. Nah itu yang menjadi tantangan selama ini. Baik, dalam penyusunan jadwal tetap karena kita menginginkan kebijakan atau sesuatu keputusan itu maksimal, artinya keputusan atau kebijakan itu tidak berat sebelah dan harus valid, makanya dikumpulkanlah data-data yang tadi bisa jadi kondisional ya kan, briefing ya, biasanya kalau briefing itu memang urgent itu artinya memang mau tidak mau harus segera diselesaikan. Tetapi ada juga peristiwa-peristiwa tertentu yang memang itu bisa dikondisikan dengan kematangan proses. Contohnya tadi bisa bulanan, bisa 3 bulan dengan orang tua. Nah seperti itu. Jadi jadwal itu dikondisikan dengan nilai urgensinya terhadap suatu masalah. Kalau memang itu urgent, kita akan langsung briefingkan, kita gali data dari beberapa sumber untuk validitasnya, baru kita eksekusi. Untuk pengambilan keputusan ya, yang mempermudah itu bukan hanya seseorang saja, tetapi ini kerja tim. Jadi saya tidak bisa mulai kita menganalisis, mengidentifikasinya, terus kita bisa jadi mengevaluasi sampai evaluasinya itu dan melaksanakan mengevaluasi itu menjadi sebuah satu tim, sebuah teamwork. Jadi saya tidak bisa memutuskan hanya si A saja, oh bisa, si B saja tidak bisa. Selama ini kita teamwork, penggalian datanya pun dari guru, dari semua pihak gitu. Jadi contohnya misalkan kita membagikan kuesioner, saya tidak bisa membagikan kuesioner kepada orang tua, tetapi dari mana? Ya, dari tangan-tangan guru lah yang memberikan atau via lah istilahnya, via guru gitu. Jadi saya tidak bisa ini. Artinya saya tidak bisa memberikan keputusan sendiri atau ada seseorang yang spesial untuk membantu saya, tidak. Itu adalah teamwork dari guru-guru semua, dan mereka yang selama ini kita inginkan adalah mereka juga mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kompetensi dan ilmu mereka masing-masing seperti itu. Nah,
Baik, jadi untuk pembelajaran ya terkait dengan sebuah keputusan atau jadi nantinya keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah itu akan menentukan sikap, gitu kan, menentukan permasalahan itu akan selesai atau tidak. Permasalahan itu akan selesai itu dalam jangkung seperti apa? Nah, itu pembelajarannya adalah bagaimana kita menggali data, menggali informasi sesuai ya, atau valid, jangan hanya sampai kita mendengar satu pihak, pihak yang lain seperti ini. Nah, itu tidak bisa, karena terus terang itu bukan hanya istilahnya data yang minor ya kan, tapi bagaimana menjadi data yang bagus, yang valid itu harus semua berperan gitu. Jadi pembelajarannya adalah proses dari sebuah kebijakan itu tidak instan. Jadi kita tidak boleh sebagai kepala sekolah egonya tinggi karena sebuah karena status kepala sekolah punya keputusan A, keputusan B, kebijakan ini, kebijakan itu, tetapi itu malah merugikan warga sekolah. Malahan kita juga sendiri dirugikan dengan kebijakan atau keputusan itu karena memang kita tidak menguasai itu, kita tidak memberikan treatment kepada keputusan yang kita ambil itu, tidak paham atau tidak mengerti apa konsekuensinya akan datang. Tetapi kalau dengan proses dari awal sampai akhir kita tentukan fokus dan kita sama-sama dalam bekerja sama, nah nanti pasti ada konsekuensi tertentu juga, kita akan sama-sama kita perbaiki, kita evaluasi gitu.